Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Anputra, NIM 2019-34008. Saya dari Prodi PPSI semester 4 dari Universitas Muria Kudus. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran karya ilmiah. Karya ilmiah berisi tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan penulisan, dan struktur karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten menurut Munawar Samsudin. Karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan menurut Mariyati dalam Harun. Berikut adalah ciri-ciri karya ilmiah, yaitu 1. Reproduktif, 2. Tidak ambigu, 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif, 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat, 5. Menggunakan kaidah keilmuan, 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah reproduktif, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau yang dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin ia sampaikan. Dan juga pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua adalah tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya yang objektif, bukan berpihak pada emosi sang penulis. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang sangat logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah yang terakhir ialah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan. Terutama isinya, hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif dan bertele-tele dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Berikut tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat. 3. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan,
tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 4. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Struktur karya ilmiah berisi tentang bagian pendahuluan, bagian isi dan pembahasan, bagian penutup, dan kesimpulan. Struktur karya ilmiah. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan dan saran. Sekian dan terima kasih.